Hari ini 26 Agustus 2024 balik dengan XAUSD. Kita tahu minggu kemarin there's a big movement ya dari XAUSD, dan saat ini kita kembali untuk fokus dengan yang ada aja dulu sekarang. Now I change it to Saxo as usual. Kita ngomongin dari daily-nya Saxo. Kenapa kok pakai Saxo ya? Karena sudah terbiasa dan lebih clean lah ya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, ini lebih clean. Teman-teman ngeliat nggak ada hal yang sangat menarik nih dari pergerakan XAUSD? Apa itu? Kalau misalnya kita ubah dari candlestick menjadi garis, teman-teman ngeliat mereka tuh selalu close di area ini. Selalu. Walaupun dia volatile, ya walaupun volatile hajar atas, hajar atas, hajar atas, hajar atas, dia close-nya itu di bawahnya teman-teman. Di berapa ini? Satu ada di 2514. Ini daily ya. Daily, teman-teman jangan ngomong karena ini daily dijadikan patokan sekarang untuk trade di M5 itu, jangan. Ini daily saya sampaikannya. 2514 dengan 2513. Ya, 2514 dan 2513 itu adalah area yang kayaknya ya sepertinya nggak berhasil di breakout berkali-kali. Kalau misalnya kita ngomongin volatility tentu jauh teman-teman. Kalian bisa ngeliat hit dia paling atas ke 2531, hampir mau 2532. Di sini dia ngehit sampai 2519.98. Di sini dia ngehit 2518, di sini dia ngehit 2517. Ya, sangat amat jauh. Sekarang kita perhatikan dari pembentukan yang ada. Teman-teman bisa ngeliat ini adalah pembentukan yang bagus, yaitu pembentukan bullish sign yang bagus ya. Naik uptrend, di sini juga berhasil bullish di hari Jumat. Dia membentuk all time high baru, lalu dia kenceng lagi di hari Selasa, lalu bergerak lagi melambat. Tetapi potensial dia untuk tetap bullish itu terbuka lebar. Ya, saya selalu bilang, potensial XAUSD untuk tetap bullish itu terbuka lebar. Kenapa ya? Karena memang sudah momentumnya aja. Oke, sudah momentumnya aja. Kita ngomongin di weekly pun it's gonna be the same. Ya, kita ngomongin di weekly pun it's gonna be the same. Sudah memang waktunya aja kalau dia bullish. Jadi in higher time frame kita ngomonginnya adalah XAUSD itu masih dalam bullish biasnya dia sendiri. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya, bullish biasnya dia sendiri. Now we change it ke Owanda. Kita ngomongin di H4. Ya, di sini teman-teman akan perhatikan area-area yang sudah mulai terbentuk. Ya, ini saya akan hapus beberapa. Ya, hapus beberapa. Kenapa saya hapus beberapa? Ya, biar teman-teman juga nggak pusing melihatnya. Sekarang ini adalah area yang kemarin saya patok ya. Awal untuk area sell saya, tapi ini sell teman-teman bisa ngelihat itu merupakan area sell high risk if I'm not mistaken. Area sell high risk saya itu di 2416-an. 2516-an. Itu adalah area sell high risk-nya saya. Kenapa ya? Karena saya ngeliat ada peluang ya, peluang yang nggak berhasil di breakout oleh gold dan potensial dia bisa kembali drop di area tersebut. Lalu next-nya di 2520. Tetapi kenapa kemarin kita nggak nge-sell lagi di area tersebut? Karena ya teman-teman tahu ya, waktu Jumat malam itu pergerakannya signifikan sekali, ups and downs-nya. Kita mendulang loss dan mendulang profit di waktu yang bersamaan. Dan akhirnya kita akhiri dengan tetap profit, walaupun saya nggak ada lagi nge-share apapun kecuali dari outlook gold-nya aja. Ternyata dia nggak ngehit di 2520. Ya, dia nggak ngehit di 2520, dia drop signifikan. Dia nge-retest di 2500 dan selebihnya adalah history. Now we ngomongin di H1. Ya, kita ngomongin H1. Kita akan melihat pembentukan yang terjadi saat ini. Teman-teman bisa perhatikan ya. The highest level yang dia hit. The highest level yang dia hit. Ini kalau saya ambil pakai ini. Itu ada di berapa? 2516-an lah ya. Kita ngomong 2516. Walaupun dia tembus sampai atas, di sini dia tembus lebih, di sini teman-teman lihat berkali-kali, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, tetapi dia close-nya always below that 2516-an. Artinya apa? Artinya 2516 ini bisa jadi patokan kita seandainya we need to do another re-entry untuk nge-sell. 2516, 2517 hanya 10 pips zone aja. Kenapa sampai 2517 ya? Karena jaraknya untuk ke 2520 nggak gitu jauh. Jadi kita bisa re-entry lagi untuk di 2520. Tapi 2516, 2517 menurut saya adalah area yang oke banget kalau misalnya kita harus entry sell pertama kali. Now kita ngomongin di pembentukan base-nya. Selain dia nggak pernah break atas, teman-teman juga ngeliat bahwa below-nya itu dia nggak breakout sama sekali. Di level sekali saya tulis ya. Sama di sini. Dah. Nggak breakout sama sekali. Dia selalu close di atas itu. Ini teman-teman perhatikan, ini ada di 2509, ini ada di 2509, 2510 lah, which is di harga sekarang. Ya, 2509, 2510. Kalau misalnya saya tambahin pakai volatility-nya, ini kan volatility dia ngambil bawah,
itu di 2508. Jadi 2510 sampai 2508 ini adalah base minor kalau saya bilang. This is a base minor. Artinya apa? Selama 2508 ini nggak bisa di breakout, maka gold hanya akan bergerak di sini-sini saja. Sama seperti dia di atasnya, dia akan kembali bergerak di sini-sini saja. Sekarang kita ketemu apa namanya teman-teman? Kita ketemu yang namanya new base. Kita ketemu namanya new base. Artinya apa? Pembentukan dari gold untuk pergerakan atas dan bawah. Up, down, up, down, up, down. Nah, kita sudah ketemu. Yaitu the highest level itu di 2516, the lowest level itu di 2508. Selama 2516 nggak breakout, teman-teman nge-sell. Selama 2508 nggak breakout, teman-teman nge-buy. Hanya sebatas itu aja. Dan itu bisa teman-teman jalankan berulang-ulang. Kenapa? Satu, karena dari London, dari United Kingdom ada bank holiday. Ya, karena adanya bank holiday ini, maka teman-teman tahu kurang volume, kurang liquidity, kurang volatility. Tetapi teman-teman pasti akan ketemu banyak banget pergerakan yang membentuk seperti ini. Ya, teman-teman lihat pembentukan dengan tail yang panjang ini. Teman-teman akan banyak melihat pergerakan seperti itu. Ya. Pertanyaan kedua adalah di mana kalau misalnya saya harus buy high risk. Ini kan saya ngomongin scalpingan aja ya. Jadi up and down di sini teman-teman manfaatkan sebatas scalpingan. Mau itu di 2510, 2508 scalping, 2516, 2517 scalping. Bedanya yang bawahnya 20 pip zone, yang atasnya 10 pip zone. Di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah area saya yang seharusnya kemarin saya harapannya dia ternyata nggak. Dia turun sampai 2501 aja, dia nggak masuk. Tapi seandainya dia nge-retest kembali di 2500, saya akan masuk untuk buy kembali. 2500, 2498, sederhana. Jadi high risk saya di sana, low risknya saya still the same ya teman-teman. Saya nggak berubah, untuk low risknya saya jauh banget itu di 2450-an. Oke. Untuk sell high risk pertama di 2520 tentu. Ini adalah sell high risk pertama saya 2520-an. Lalu nanti kedua di 2530 karena ini adalah the all time high yang ada terbentuk dari XAUSD. If breakout, sepertinya sama seperti yang saya sampaikan outlook di hari Jumat kemarin. 2520 breakout, 2530 sampai 2533 breakout, teman-teman tutup mata, klik buy. Karena pasti dia akan hanya membentuk new all time high, new all time high, new all time high. Oke. Sekarang kita ngomongin dari tambahan indikator ya. Ada MACD, ada RSI. Teman-teman lihat dari MACD, dari big potential dia akan mulai dead cross. Ya, dari big potential dia akan mulai dead cross. Dengan RSI-nya teman-teman lihat masih di 59.89, artinya kuat dari buyer-nya. Potensial dia akan dead cross dan lanjut turun ke bawah itu ketika pertama kali dia break 2508. Artinya apa? If 2508 dia breakout, teman-teman sell continuation. Jadi kan tadi teman-teman bolak-balik makan buy scalping, teman-teman misal dapat 2510, 2509, teman-teman buy scalping cukup. Terus habis itu teman-teman take profit. Turun lagi dia ke 2509, 2508, dia naik ke 2510, 2511, teman-teman cukupkan. Ketika nanti dia break 2508 with momentum, teman-teman tinggal sell continuation. Kenapa? Karena there's a big potential dia akan turun sampai ke 2505, 2500. Oke. Jadi momentum itu kapan terjadi ya? Saya nggak tahu juga. Kalau misalnya saya bilang waktu London session, tapi London lagi libur. Kalau misalnya saya, memang pasar Eropanya terbuka ya, pasar Eropa selain London terbuka lah. Tetapi kalau misalnya kita ngomongin waktu US session ya itu sudah malam. Sudah mulai masuk US session. Kita sudah mulai persiapan untuk news di malam nanti, durable goods order sama core durable goods order. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya kita bisa melakukan readjustment lah dengan trade yang kita jalankan. Tapi yang paling pasti nggak akan saya ubah adalah buy medium risk-nya saya itu nggak akan saya ubah. Oke, di 2450-an itu saya nggak akan ubah. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya market lambat teman-teman, hanya di sini-sini aja. As long 2508 nggak breakout, teman-teman nge-buy. As long 2516 nggak breakout, teman-teman bisa nge-sell. Dan breakoutnya di mana? Kalau misalnya kita ngomongin scalping, sebatas di lower time frame ya. Teman-teman lihat di M5, teman-teman lihat di M15, nanti teman-teman confirm di H1. H1 masih nggak breakout, walaupun di M5, M15-nya dia breakout, teman-teman bisa abuse. Kenapa? Karena ingat ya, ada volatility. Jadi ada potensial dia volatile, naik dulu misalnya nanti 2016, 2017 dia naik ke 2518, 19, lalu dia drop. Sama pula seperti buy. Dia bisa turun ke 2507, 2506, lalu dia naik lagi ke 2510, baru dia naik. Kenapa seperti itu? Ya itulah yang namanya hilangnya liquidity di dalam pasar. Kalau nggak ada liquidity di dalam pasar itu akan tidak menarik karena volatile. Seperti ini, volumenya nggak ada, pergerakannya jadi tidak menarik. So, itu saja yang bisa saya share. Teman-teman nanti sesuaikan dengan mapping dan juga metode yang teman-teman jalankan. Semoga sukses selalu.